Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Arkenes Official, teman-teman. Masih ngantuk ya? Habis pulang shift malam tadi, nyampe rumah jam 7. Kita mau bikin konten ya. Mungkin paling ini tayang di YouTube kalian paling malam Senin ya. Oke. Jadi saya itu kemarin iseng nih bikin kayak survei gitu ya. Nggak di WhatsApp. Saya nanya nih, sebutin 5 hal yang bikin kalian seneng kerja di Daihatsu gitu kan. Saya ya hampir ngeser ke 60 anak, 20% nggak ngejawab, cuman senyum aja gitu kan. Terus sebagian jawab. Dan beberapa yang unik saya coba bacain di sini nanti. Dan beberapa nggak saya bacain ya karena hampir sama ya jawabannya ya. Jadi karena durasi juga ya. Terus saya udah ketawa duluan ya teman-teman. Udah ingat ini. Oke. Pertama ya. Ini dari Dika. Dika tuh anak Tegal. Oke. Jawabannya ya. Bisa bertemu kawan baru. Mempunyai pengalaman baru. Hasil kerja saya bisa buat membantu membiayai keluarga. Bisa mengenal lebih dunia pabrik. Terus yang paling buat saya bahagia yaitu bisa mengenal teman-teman yang bisa untuk bertukar pikiran ya. Jadi mungkin dia anaknya lebih senang berinteraksi ya. Jadi mungkin itu dia ngelihat di Daihatsu mungkin teman-temannya asik nih buat ngobrol, buat jadiin teman gitu kan. Bagus. Ya, jadi intinya kekeluargaan ya adik ya. Oke. Siap. Oke, nih dari siapa ini? Dari Fahmi Tegal juga. Katanya 5 ya hal yang dia suka itu dia orangnya ramah-ramah gitu kan. Tempat kerjanya enak, bersih. Pasti bersih karena setiap akhir proses itu harus 2S ya. Ada namanya 2S, bersih-bersih itu ya. Makanya bersih terus. Terus teman-temannya baik semua. Gajinya besar. Terus atasannya enak, nggak mandang karyawan kontrak. Iya, jadi ya kita tuh partner kerja, nggak. Ya emang ada struktural leader, mandor, foreman gitu kan. Tapi kan tetap di lingkungan kerja biar lingkungan kerjanya enak tuh kita jadiin teman kerja atau di bawah kita atau di atas kita tuh partner kerja ya. Jadi tetap ada batasannya, tapi kita jaga lingkungan kerjanya biar enak, biar asik gitu. Jadi nggak ada gap-gapan gitu. Oke, bagus. Ini dari Ade Gunawan. Dia anak Banjarnegara ya. Lingkungan kerjanya nyaman, dapat banyak teman baru, pimpinan fleksibel, gaji besar, banyak lemburan. Kenapa sih harus bilangnya gajinya besar gitu ya? Ya alhamdulillah lah, disyukurin lah ya kan. Punya manfaatin aja mumpung kalian masih kerja di sini, masih kontrak, manfaatin ya kan. Buat cari modal karena nyari kerja kan sekarang susah ya teman-teman. Sekarang peluang kerja tuh susah itu kan, apalagi ada pandemi kayak gini kan. Oke. Syukurin aja ya Gun ya, Ade Gunawan. Sekarang dari Gilang anak Solo. Nih, anak Solo katanya ini lemburannya, bonusannya, terus ramah lingkungan kerja gitu kan. Cuman yang dari poin saya tuh ada yang nggak pentingnya nih, tapi penting tapi lucu. Dia bilang apa? Satu hal yang ngebuat kurang semangat kerja, nggak ada ceweknya. Ada, cewek tuh ada di office. Di R&D itu ada cewek. Ya kalau di welding nggak ada. Tuh. Tapi dulu pernah ada. Di waktu saya di Sunter tuh ada, di bagian painting tuh ada. Di beberapa bagian ada cewek. Cuman bertahan 1-2 tahun doang, habis itu nggak ada lagi. Nggak ada ceweknya ya. Ini buat Gilang, tuh. Cowok semua ya, anak STM gitu kan. Kalau mau nyari cewek, jangan di sini ya. Di pabrik garment itu semua cewek tuh. Kamu pasti paling ganteng loh.
Jangan ini. Aduh, gimana nih anak. Oh, nih Akmal nih. Akmal anak Bumayu. Bumayu mana Bumayu? Saya nanya bener, malah jawabnya dia konyol. Tapi ya udahlah, istilahnya buat ini aja ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya di sebelah. Intinya dia malang lantur ya. Pertama-tama mari kita wujudkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani rohani sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Jadi dia kayak mau meeting harian gitu ya. Orang disuruh saya nanya 5, malah dia jawabnya malah kayak pembukaan meeting ya. Jadi emang ada meeting ya. Jadi setiap sebelum kerja habis 6 itu ada meeting. Dan meeting itu biasanya giliran. Pimpinan juga ngomong, tapi member juga ya. Jadi ganti-gantian buat ngelatih keberanian kita ngomong gitu. Jadi gantian, mungkin dia kebiasaan kayak gitu ya, ngomong-ngomong gitu kan. Wah, muncul lagi nih tuh. Oke, Akmal, semangat ya. Makasih udah mau jawab, walaupun jawabannya agak ngantur. Mungkin ini pas lagi masih masuk malam ya, dia jawabnya ngantuk ya. Oh iya. Terus ini dari Diki Kebumen ya. Katanya dia senangnya tuh kalau habis gajian. Berarti kalau nggak gajian dia nggak seneng ya. Berarti pas gajiannya doang dia seneng. Terus orang-orangnya baik semua. Yang ketiga belum kepikir Pak. Aduh, ya udah mikir dulu aja ya, mikir dulu. Kalau udah tahu komen di bawah ya. Diki. Oke. Ini Dava ya. Dava dari Bojonegoro, Jawa Timur, jauh nih. Buat teman-teman Jawa Timur nih, ada si Dava nih. Dia bilangnya gajinya, terus teman-temannya baik, dan rata-rata orang Jawa gitu. Ya sebenarnya sih nggak rata-rata ya. Ya orang sini juga ada, orang Kerawang ada, orang dari Majalengka, Subang, terus Indramayu, Cirebon juga ada. Cuman memang nggak sebanyak dari Jawa gitu kan. Gitu. Tapi semua ada kok. Kita di sini nggak satu suku ya. Dari Lampung kemarin juga ada, dari Lampung beberapa juga ada. Terus dari Nopen Andrian, anak Kebumen dia. Kok langsung kedua ya? Yang kedua pasti gajinya cukup buat kebutuhan sehari-hari, malah lebih dari cukup. Sifat kekeluarganya terjalin banget. Kalau habis gajian pasti beli dolka, nunggu tanggal 25. Terus kelima, Mbak pekerja Family Mart-nya cantik. Ya jadi dolca itu minuman kopi ya. Jadi ada di Daihatsu tuh ada Family Mart ya. Jadi kayak semacam Alfa Indomaret, tapi dia Family Mart. Itu ada di lingkungan kerja, di samping kantin. Jadi teman-teman kalau mau beli kopi, beli jajan, beli apa di situ bisa. Nah dia katanya senangnya kalau beli dolca habis gajian. Emang harus habis gajian baru bisa beli kamu? Aduh, terus Mbak pekerja Family Mart-nya cantik. Ya cantik lah, namanya juga cewek, Bang. Kalau cowok tuh ganteng, karena ya jaga cewek kan cantik. Cewek baik. Oke, ini dari Andika, Jawa Timur, dari Tuban. Andika. Oke, katanya sih gajinya dapat wawasan dan pengalaman dalam dunia perindustrian, menambah perseduluran atau pertemanan, mendapatkan skill, dan kerjanya enak. Ya kalau poinnya di sini paling katanya kerjanya enak. Ya sebenarnya sih kerja tergantung posnya ya teman-teman. Ada yang pos agak berat atau agak ringan gitu kan. Tapi sebenarnya sih itu kan awalan. Kalau teman-teman udah terbiasa ya biasa gitu. Cuma karena dari dunia luar, dari dunia sekolah, kerja gitu, pasti kaget. Kok ini sih apa? Ini apa gitu. Pasti kan kaget. Cuman ya kalau udah biasa ya terbiasa nanti. Oh,
enggak kok, biasa aja gitu. Oke, sekarang kita ganti ke Maulana Rizky. Maulana Rizky Klirong, Kebumen. Banyak yang Kebumen ya. Pertama, Daihatsu PT yang besar. Tidak semua orang bisa lolos kerja di Daihatsu. Emang susah. Ya semua PT sih. Emang untuk tes susah, pasti susah. Semua tesnya hampir sama. Cuman ya kembali ke rezeki masing-masing ya. Kadang nggak lolos gitu kan. Gajinya lumayan gede. Leburan kenceng. Banyak teman-teman saya yang bekerja di Daihatsu, orang-orangnya ramah. Oh, berarti dia teman-teman dari sekolahannya dia itu ketemu lagi di sini gitu kan. Jadi ketemu lagi di sini gitu, kerja bareng gitu. Teman-teman kerjanya gitu kan. Orang-orangnya ramah, pasti kita ramah-ramah banget. Ramah-ramah. Oke, sekarang Dani Kutawinangun, Kebumen lagi. Nih, banyak anak Kebumen ya. Nih, dia poin pertama, teman-teman serta rekan kerjanya sangat baik dan bisa saling kerjasama antara satu sama lain. Nah, tadi kerjasama itu penting ya teman-teman ya. Kerja itu kerjasamanya. Terus dikatanya bangga bagi saya bekerja di perusahaan yang besar. Tuh. Dia bangga di keluarganya, di lingkungannya dia di Kebumen ya. Kerja di Daihatsu gitu kan. Terus fasilitas serta kesejahteraan untuk karyawannya. Ya, fasilitas ya banyak ya, ada klinik di situ, ada teman-teman ada kantin juga ya kan, misalnya fasilitasnya banyak lah. Jadi di bidang kesehatan ya teman-teman bisa berobat di klinik, minta vitamin gitu kan. Kalaupun di luar beli vitamin atau beli masker itu bisa diklaim juga ya, dirembes gitu ya. Jadi tetap buat kesehatan nomor satu ya. Terus fasilitasnya banyak sebenarnya, cuma kan karena pandemi banyak fasilitas yang nggak kepake gitu kan, karena pandemi gitu kan. Kalau fasilitas yang kayak klinik gitu kan, teman-teman bisa ini. Terus ada Family Mart juga buat teman-temannya jajan gitu kan. Terus hasil kerja setara dengan kerja keras kita. Ya pasti kerja keras itu nggak ngebohongin hasil ya kan. Yang penting semangat terus kerja keras. Gajinya ya ngikutin ya teman-teman. Karyawannya selalu disiplin. Ya itu teman-teman poin pentingnya kerja di perusahaan Jepang ya. Jadi kedisiplinan tuh harus ditekan banget ya, dalam artian di push terus ya, biar teman-teman disiplin gitu. Banyak kan teman-teman mungkin zaman sekolahnya kan ketika gurunya bawel, gurunya disiplin, kadang kan gimana gitu, ngelunjak gitu ya. Tapi itu sebenarnya bagus ya buat ngelatih teman-teman disiplin. Ketika teman-teman ke dunia kerja, apalagi ke perusahaan Jepang gitu kan, pasti kedisiplinan itu di utamain gitu kan. Kalau teman-teman yang terbiasa santai-santai, pasti ke perusahaan Jepang pasti kaget. Karena ya waktu istirahat juga kadang ada yang 5 menit, ada yang 10 menit gitu kan. Kalau teman-teman nggak bisa ngaturnya ya kewalahan gitu kan. Oke, itu kedisiplinannya ya. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk ke Daihatsu ya kedisiplinan tuh dijaga ya. Jadi jangan ikutin senior atau orang yang nggak benar gitu kan. Ikutin yang bagusnya, kedisiplinannya ya. Jadi oke. Disiplin. Terus apa lagi nih? Yahya, Pejaguan, Kebumen nih. Pejaguan berarti tempatnya Cingire ya, yang syuting Cingire ya. Katanya dia nambah ilmu tentang welding. Oh, dia bagian welding ya. Terus punya penghasilan sendiri, nggak ngerepotin orang tua, bagus. Terus ada jaminan kesehatan, lokasi kerjanya nyaman, bisa bahasa Jepang Sugiono. Sugiono siapa? Bisa bahasa Jepang cuma Sugiono doang. Yang tahu Sugiono siapa komen. Yang tahu Sugiono komen di bawah. Ya, jaminan kesehatan ada. Jadi teman-teman ada BPJS kesehatan. Itu kita ada iuran juga gitu kan. Terus ada juga jaminan kesehatan di luar itu ya. Jadi ada uang kesehatan namanya gitu.
Sebenarnya kalau kita periksa tuh kita ada buat karyawan tetap, karyawan kontrak itu ada namanya Garda Medica atau Astra Buana. Jadi itu asuransi ya. Jadi kalau teman-teman dirawat inap terus kontrol lewat jalan itu bisa di situ ada pakai asuransi. Tapi kalau enggak bisa juga dirembes pakai kwitansi gitu kan. Jadi malah BPJS walaupun kita bayar tapi kita jarang menggunakan ya, karena kita lebih sering menggunakan pakai biaya sendiri kemudian dirembes, atau kita ketika dirawat kita pakai asuransi ya. Oke. Sugiono. Ya Sugiono. Sekarang Asep Demak. Asep dari Demak, kirain Asep dari Majalengka nih. Asep Demak. Waduh, ini banyak nih. Gaji lumayan gede nih, nggak membebani orang tua, keponakan nabung, bisa bangga bisa masuk perusahaan besar, lolos mengikuti tes yang diikuti banyak peserta sekolah lain, membawa nama baik sekolah. Ya pastinya membawa nama baik sekolah teman-teman ya. Tanya teman-teman udah kerja di sini kan pasti ditanyain sama adik kelas kan, kerja di mana kak? Kerja di sini. Oh iya, gitu. Membawa nama baik juga. Nambah teman saudara dari luar kota, bisa belajar menghormati perbedaan bahasa maupun karakternya. Pasti, karena kan di DASU dari semua suku ada di sini. Jadi teman-teman bisa membaur, bisa belajar bahasa kalau di Karawang ya bahasa Sunda gitu kan. Mungkin ada yang dari dari Kalimantan dari Sumatera, bisa belajar di situ. Oke. Terus mendapatkan pengalaman kerja dan mental juga maupun pengalaman kehidupan di lingkungan luar kota. Tetap selalu bersyukur sudah diberikan rezeki tambah taat ibadah. Ya, berarti dia dapat pengalaman kerja di Karawang. Dia dari Demak ke Karawang gitu kan. Dia harus adaptasi dengan lingkungan di Karawang ya kan, dengan budaya, dengan bahasa ya kan, dengan karakter masing-masing orang gitu kan. Ya, jadi namanya orang merantau ya harus siap ya. Kita harus di sini harus fleksibel ya, dalam artian kita harus ngikutin. Oh, kita tinggal di sini nih, jadi kita seperti ini gitu, ngikutin. Kemudian bersyukur dan taat ibadah ya. Nah, teman-teman jangan lupa sempetin kalau istirahat waktunya sholat ya. Oke. Jadi ibadahnya lancar, kerjanya lancar. Mantap itu baru. Terus ini dari Yogi Brebes, anak Brebes. Nih dia panjang juga jawabnya nih. Dia alumni anak OSIS, jadi jawabannya lebih. Yang pertama pasti gajinya lumayan gede buat dia sendiri sama keluarga di kampung. Yang kedua, DHSU sangat memperhatikan SDM dengan sangat baik. Yang ketiga pasti lemburan, oke lah buat nambah-nambah gaji. Yang keempat, nyaman banget, syukur-syukur bisa nambah kontrak, amin. Oh amin, mudah-mudahan kontraknya diperpanjang ya, jadi kontrak 2 buat Yogi ya. Yang terakhir pastinya nambah relasi dari berbagai daerah. Pasti kita nambah relasi, nambah kekeluargaan ya, karena waktu kita di tempat kerja itu lebih lama dibanding waktu kita di rumah ya. Seperti saya sendirilah, saya di rumah paling ya pulang anak istri udah siap-siap mau tidur gitu kan, tapi kita udah selesai kerja, besok berangkat lagi ketemu teman-teman lagi gitu. Oke, siapa lagi nih? Nih, ntar dulu. Kekunci lagi. Oke, dari Yogi Brebes. Oke, terima kasih Yogi. Ini Dodi Cilacap. Banyak teman, banyak lemburan. Orangnya pada respect, tunjangan terjamin. Yang paling bahagia bisa meletre indoor. Meletre. Tadi saya nanya, meletre siapa sih? Katanya buat kebutuhan badan. Oh, berarti kayak skincare gitu ya. Bisa beli skincare, beli MS Glow gitu ya, biar glowing gitu ya. Oke, konyol ya. Pantesan ya sekarang Dudi kalau ketemu agak glowing cerah ya Dudi ya. Berarti lebih gantengan sekarang ya. Lalu ini dari Mizan ini dari Plan Engine ya.
Oke, dia bilangnya baik manpower ataupun atasan semuanya friendly. Jadi dekat lah, saling ya bisa jadi pimpinan anak buah, bisa jadi kayak teman gitu kan. Jadi ada waktunya saat waktunya. Jadi kayak semacam jadi partner kerja lah. Oke, teamworknya cakep abis, gajinya gede, menu makanannya selalu bikin lapar ketika dilihat walaupun keadaan sudah kenyang, selalu ada apresiasi setiap bulannya. Oke, teamwork ya kerjasama itu nomor satu ya. Jadi kalau kerja di jalur kan pasti proses namanya kerjasama itu penting ya teman-teman. Jadi saling berkaitan ya. Terus menu makanannya ya, jadi di kantin itu ya katanya dia walaupun dia udah lapar masih bikin dia makan lagi ya, karena lihat menunya. Ya, emang menunya banyak banget di situ. Ya variasi sih beda-beda, cuman mungkin enak sih dalam artian ada misalnya ada nasi, ada lauk samping, ada kerupuk, ada buah. Kadang ada setiap Senin tuh ada susu kedelai, terus setiap Rebo itu ada Yakult, nanti juga ada Yakult lagi hari Jumat. Kemudian setiap harinya tuh ada vitamin juga ya, kayak vitamin C itu ya, Fit C itu yang diemut itu yang manis itu juga ada. Terus ada juga nih susu nih. Ini habis pulang nih. Nih. Bukan endorse ya, tapi kita kan kalau kerja tuh kita dapat jatah susu setiap hari sama roti ya. Jadi nggak kelaparan lah kalian. Pokoknya kerjanya mantap. Oke, lanjut lagi. Sekarang siapa sekarang? Edi Cilacap. Edi Cilacap nih keren, motornya keren, kayak punyanya Sidul anak sekolah. Katanya dia gajinya lumayan. Semua keinginan saya alhamdulillah bisa terpenuhi. Di usia saya yang masih muda ini alhamdulillah saya sudah mempunyai sedikit tabungan buat bekal ke depan. Widih, bagus, cakep nabung ya. Saya merasa ketampanan saya nambah 99% saat kerja di ADM. Anda tambah ganteng ketika kerja di Daihatsu ya. Berarti dulu sebelum kerja di sini kamu tuh jelek gitu ya? Hah? Hampir 99% naiknya kan? Ya karena sekarang udah bisa beli skincare ya, glowing ya. Kayak si Dodi tadi ya, sama ini, sama-sama Cilacap itu. Terus alhamdulillah selama bekerja di hampir 2 tahun di ADM saya udah ganti pacar hampir 7 kali. Ini mah hoak. Enggak. 7 kali, sekali aja belum pernah gue lihat. Aduh, ya mudah-mudahan lah ya, punya pacar 7 kali ya. Mudah-mudahan mampu ya kan. Jajaninnya yang bener, jangan jajannya di warung kopi, ngopi kan. Oke, sekarang Deva anak Magelang ya. Pertama-tama jelas gajinya bang, lumayan, pengalaman, nambah temen, fasilitas mendukung komplit kalau nggak pandemi. Terakhir pamor ada keren. Jadi fasilitas pendukung tuh ya kayak ada lapangan ada sport center ya. Jadi ada lapangan futsal, ada lapangan bulu tangkis, basket, ada badminton ya kan. Cuman sejak pandemi udah nggak dipakai lagi ya, karena nggak boleh ya gitu. Jadi pamor ada keren, widih, bisa beli skincare juga ini kayaknya nih. Oke, siap. Pantesan nambah glowing ya Deva. Ini Sidik yang pernah dulu podcast sama saya ya, yang mungkin teman-teman bisa ngelihat di video dari sini. Anak Pemalang dia udah perpanjang kontrak. Katanya dia tunjangannya lumayan, PT berstandar Jepang, mudah mendapat ilmu baru dengan skill up, lingkungan kerja cukup nyaman, salah satu PT Bonafit. Ya, jadi dia menambah ilmu dengan skill up ya. Jadi namanya ke dunia kerja, dunia baru ya, banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat teman-teman gitu ya. Istilahnya kalau nggak diangkat pun teman-teman bisa digunain di luar gitu kan. Ya banyak semacam kayak ada namanya SS atau KYM atau Hiyari Hato atau QCC ya. Teman-teman di situ bisa belajar di situ.
bisa digunain juga ketika teman-teman berada di lingkungan bermasyarakat lah gitu. Terus salah satu peta Bonafit ya. Terus ini dari Huda. Ini anak Pemalang juga Huda. Pribadi aja, pertama pasti senang dapat pengalaman kerja di bidang perakitan mobil otomotif, khususnya di PT apalagi gede. Kedua senang karena dapat teman dari berbagai daerah di Jawa khususnya dan berbagai macam latar belakang. Ketiga senang kita bisa di-share orang terdekat kita. Maksudnya di-share gimana ya? Keempat, seneng aja bisa tinggal di daerah beda provinsi, akhirnya tahu kultur shock di sini, terutama bahasa seharian. Mungkin dia nggak bisa bahasa Sunda ya, jadi mungkin agak kaget kali ya dengan budaya Sunda ya, bahasanya mungkin ya. Belajar ya. Kelima, seneng lah karena udah penghasilan sendiri, jadi mau beli apa tinggal beli. Ya, kalau udah kerja mah kalian yang zaman sekolah ngimpi-ngimpi pengen punya HP lah istilahnya, kalian bisa beli ya, tapi beli jangan mahal-mahal, inget nabung ya kan. Oke, ini terakhir dari si Udin Engine Banjar. Menambah wawasan dan pengalaman, banyak duit apalagi ya. Udah. Dia malah nggak jawab lagi ya. Jadi oke, mungkin tadi saya udah bacain beberapa yang sempat saya up ya, karena banyak sih, banyak balasannya, cuman rata-rata jawabannya sama. Jadi intinya di gaji, di pengalaman, di banyak teman ya kan, banyak relasi, banyak kenalan, menambah skill up gitu kan. Terus kekeluargaannya juga tinggi, kompakannya tinggi juga gitu. Jadi intinya ya namanya kerja, gaji itu ya pasti ngikutin ya, istilahnya saya nggak bisa nyebutin gaji karena ada komen juga, bang gaji di Daihatsu sih berapa. Jadi saya nggak berani nyebutin, istilahnya nanti teman-teman kalau udah kerja sendiri dengan keringat teman-teman sendiri, kalian bisa tahu gaji teman-teman tuh berapa gitu di Daihatsu segitu ya. Syukurin aja berapapun gajinya ya, alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih dapat gajian ya. Terus masalah tunjangan dan lain sebagainya, intinya pabrik ngikutin dari peraturan pemerintah ya, kayak ada BPJS gitu kan, ada terkait kesehatan gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah takut, kesehatan terjamin kok. BPJS ada, asuransi ada, terus di klinik juga bisa kalau teman-teman mau minta vitamin atau berobat gitu kan. Terus masalah pertemanan, masalah apapun itu ya hampir semua pabrik sama. Jadi intinya ketika teman-teman nanti baru datang kerja di Daihatsu, ya harapannya sih adaptasi pelan-pelan. Pasti kaget karena dari dunia sekolah ke dunia kerja, adaptasi dulu. Nah kalau udah adaptasi, kalian teman-teman nanti bisa terbiasa lah dengan kedisiplinannya, dengan kerjanya juga gitu. Jangan ngeluh dulu, karena banyak yang nanya juga, bang kok berat sih di dojo, wieldingnya seperti ini apa enggak sih bang? Jadi di dojo itu mungkin berat buat proses spot, tapi sebenarnya kalau di jalur sendiri kan workability-nya atau gerakannya itu beda-beda. Jadi nggak berat, nggak seperti yang di dojo. Jadi kalau teman-teman di dojo udah terbiasa, di jalur atau di produksi itu lebih enak lagi karena nggak terlalu berat juga gitu kan. Kalaupun berat, tinggal ngomong ke mandornya, Dor ini kan saya berat ya gitu. Jadi intinya itu aja, teman-teman tetap semangat. Ini kan yang tadi saya tanya anak-anak kontrak semua ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau ada rezeki diperpanjang, mudah-mudahan kalau ada rezeki diangkat juga. Terus tetap semangat kerjanya, jangan putus semangatnya gitu kan. Katanya kan bisa meletrek nih, bisa beli skincare gitu kan. Oke, semangat. Kayak udah ya istilahnya. Pokoknya teman-teman komen aja di bawah kalian, saya mau bikin video apa lagi, boleh aja komen di bawah. Terus minta supportnya, doanya juga buat teman-teman yang tadi saya bacain atau yang tidak saya bacain tapi udah ini, mudah-mudahan diperpanjang,
mudah-mudahan kalau ada pengangkatan diangkat gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke.